Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Halo, apa kabar anak-anakku semua? Pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran daring, yaitu pendidikan agama Islam pada semester ganjil, yaitu semester 1, bahwa pada hari ini kita membahas materi yang pertama, yaitu di semester 2021-2022. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bab 1, yaitu meyakini hari akhir, mengakhiri kebiasaan-kebiasaan buruk. Nah, kali ini materi yang disampaikan untuk kelas 9 SMP Negeri 3 Cedes. Baiklah, mari kita lanjutkan anak-anak untuk materi ini. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut anak-anak, untuk mempermudah dalam kita belajar, maka perlu kita pelajari dulu, yaitu tentang peta konsep. Nah, peta konsep itu apa anak-anakku semuanya? Peta konsep itu adalah alur dalam kita mempelajari sebuah materi. Dalam kita meyakini hari akhir, yaitu mengakhiri kebiasaan buruk, maka di sini pembahasan kita yaitu ada yang dikatakan kiamat sugro, ada yang dikatakan kiamat kubro. Kiamat sugro dan kiamat kubro ini ada kaitannya dengan proses-proses. Dalam hal ini adalah proses pertama yaitu yaumul barzah, yang kedua yaumul ba'ats, yang ketiga yaumul hars, yang keempat yaumul mizan. Maka setelah proses-proses itu ada tempat yang dinamakan dengan neraka, ada yang dinamakan surga. Dengan demikian mari dipahami dan diyakini tentang kejadian-kejadian hal tersebut anak-anakku, sehingga kita nanti akan bisa membentuk sikap-sikap mulia, yaitu diantaranya adalah mawas diri, membiasakan perbuatan baik, dan menghindari perbuatan-perbuatan buruk. Nah, kita lanjutkan anak-anakku. Kita mulai dari dialog antara Farham dan Aziz. Farham mengatakan, "Masya Allah Aziz, aku tadi melihat kecelakaan di jalan." Aziz berkata, "Oh iya, apakah ada korban? Berapa?" Farham menjawab, "Iya, kelihatannya ada beberapa yang meninggal." Aziz mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un." Apa kata Farham? "Makanya kamu kalau naik motor jangan ngebut-ngebut, Ziz. Berhati-hati, itu jauh lebih baik." Aziz menjawab, "Iya kawan, terima kasih atas nasihatmu." Kata Farham, "Apalagi kamu juga belum punya SIM kan?" Aziz berkata, "Iya deh, besok aku naik motornya kalau sudah punya SIM saja." Kata Aziz lagi, "Nah, sekarang gantian, aku juga mau menasihati kamu, jangan marah lo janjinya." Farham menjawab, iya, aku janji tidak akan marah. Apa nasihatmu padaku?" Kata Aziz, "Kamu suka meninggalkan sholat kan? Hati-hati, nanti kamu bisa celaka lo di hari kiamat. Rasanya lebih sakit bila dibanding kecelakaan di dunia ini." Itu kata Aziz.
Maka Farham juga menjawab, iya deh, besok aku rajin sholat insya Allah. Terima kasih ya kawan, kita saling nasihat menasihati. Nah, dari dialog itu bagaimana anak-anakku kelanjutannya dari materi ini, kaitannya dengan materi ini. Nah, maka kita lanjutkan pembahasan kita mengenai hari akhir. Maka di sini ada pengertian hari akhir dan macam-macam kiamat. Nah, dalam Al-Quran, anak-anakku, itu dikatakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annas sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan-raguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Itu anak-anak. Ini dalam surat Al-Hajj ayat 7. Berikutnya keterangan tentang kiamat. Macamnya yaitu ada kiamat yang dinamakan kiamat sugro. Kiamat sugro itu apa? Boleh kita katakan bahwa kiamat sugro itu adalah kiamat kecil. Nah, kiamat sugro atau kiamat kecil itu yaitu terjadinya kematian yang menimpa sebagian umat manusia. Misalnya, matinya seseorang karena sakit, kecelakaan, musibah tsunami, banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Termasuk juga yaitu musibah yang menimpa pada kita akhir-akhir ini, yaitu yang dinamakan COVID-19. Ini banyak sekali anak-anakku yang mati karena musibah wabah corona ini. Sehingga anak-anakku harus berhati-hati di rumah, ya, jaga kesehatan dan protokoler cuci tangan. Nah, maka hati-hati, itu termasuk juga nanti apa yang juga dikatakan di situ adalah mati karena musibah, sehingga di situ juga dikatakan di situ adalah kiamat. Oke, ini gambarnya orang mati, ya, seperti ini. Kita harus hati-hati, kita harus waspada terhadap apa bahaya-bahaya kecelakaan, musibah, tsunami, dan juga wabah. Nah, juga ada yang dinamakan kiamat kubro. Kiamat kubro itu kiamat yang besar, yaitu terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta ini. Dunia porak-poranda, rusak, dan hancur. Kehidupan manusia akan berganti dengan alam yang baru, yakni alam akhirat. Maka kiamat kubro ini dialami oleh seluruh makhluk hidup di jagat raya tanpa terkecuali. Maka tidak bersifat lokal. Nah, menyeluruh di dunia ini. Kalau yang dikatakan kiamat kubro. Nah, inilah yang sebenarnya kiamat yang akan terjadi, yang dijelaskan dalam beberapa ayat-ayat Allah.
Maka ini kejadian-kejadian pada kiamat kubro yang Pak Guru sebutkan tadi, yaitu yang diterangkan di dalam Al-Quran atau ayat-ayat Allah. Yauma yakunnun nasu kal farasil mabthus wa takunul jibalu kal aihnil manfus. Pada hari ini manusia seperti laron. Pada hari ini, pada hari mana? Pada hari akhirat nanti, pada hari kiamat nanti. Yang berterbangan. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Ini dalam surat Al-Qari'ah ayat 4-5. Lalu dalam ayat Al-Quran dari surat Al-Zalzalah ayat 1-2 ini juga disebutkan Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Apabila diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Nah, nanti akan terjadi kiamat yang besar, musibah yang besar yang dijanjikan oleh Allah, yang dikatakan oleh Allah dalam ayat ini. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan seguncang-guncangan, maka wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Kalau bumi sudah diguncang, tentunya semua barang pun kalau jadi diguncang ini akan apa? Akan bergerak dengan porak-poranda. Inilah ya anak-anakku. Nah, mari kita lanjutkan. Nah, adapun kejadian kiamat kubro digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Yang pertama itu digambarkan malaikat Israfil itu meniup sangkakala untuk yang pertama kali. Semua makhluk akan mati kecuali yang dikehendaki hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Az-Zumar ayatnya 68. Wa nufikha fis suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardh illa man sya'allah. Dalam hal ini itu nanti malaikat Israfil meniup sangkakala untuk yang pertama kali, dan semua makhluk akan mati kecuali yang dikehendaki hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setelah malaikat Israfil meniup sangkakala yang pertama, maka langit menjadi terpecah belah, matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, lautan meluap dan menjadi panas. Gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan, dan manusia seperti aneh-aneh berterbangan. Ini dijelaskan di sini dalam surat Al-Muzammil. As-sama'u munfatirun bih kana wa'tuhu maf'ula. Nah, prosesnya seperti apa anak-anak? Tadi setelah ada kejadian sebelum akan terjadinya hari kiamat, nah, maka setelah itu prosesnya setelah hari kiamat itu yaitu pertama manusia itu berada di alam barzah. Ada yang namanya alam barzah. Alam barzah itu apa? Alam barzah itu adalah alam penantian.
manusia semua yang mati ini menanti di alam barzah. Yang kedua, yaumul ba'ts. Disebutkan dalam Al-Quran, wa nufikha fis suri fa idzahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Yang ketiga, prosesnya ada yang dinamakan yaumul hars atau yaumul mahsyar. Di mana yaumul mahsyar ini alam hari manusia itu dikumpulkan di padang mahsyar, tempat yang luas sekali, tempat yang luas sekali dan tidak ada atapnya. Di situ panas terik matahari akan mengelilingi manusia. Tapi di yaumul mahsyar ini ada orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah, yaitu yang dinamakan syafaat, itu lewat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa cinta pada Rasul, cinta pada Nabi Muhammad, dan sering mengucapkan sholawat, sering membaca sholawat, insya Allah akan mendapatkan syafaatnya. Yang keempat yaitu yaumul mizan dan yaumul hisab. Nah, di situ ditimbang amal perbuatannya, mana perbuatannya yang namanya berat dan yang ringan, itu ditimbang. Ketika nanti manusia itu datang di yaumul mizan ini, nanti akan ditimbang. Yang ditimbang adalah amal perbuatannya. Terus yang kelima adalah tempat di mana manusia ini setelah ditimbang atau dihitung amalnya, maka ketika manusia ini amal baiknya itu banyak, maka manusia itu akan dimasukkan ke surga. Dan manusia yang amal perbuatannya baik itu sedikit, nanti akan dimasukkan neraka. Amal perbuatan yang jelek banyak, itu nanti akan dimasukkan di neraka. Tinggal pilih kita akan masuk surga atau masuk neraka, ini terserah pada kita. Yang jelas ini tempatnya ada dua, tinggal manusia untuk memilih. Mau milih ke neraka ya silahkan, kalau milih ke surga ya silahkan. Di dalam beragama ini tidak ada paksaan, hanya saja dalam agama ini ada ya namanya nasihat dan arahan. Ya, tentunya kalau orang yang pengen tinggal di suatu tempat yang nyaman, tentunya juga pengen di surga, tentunya juga tidak hanya kepengen saja anak-anakku, akan tetapi ya ada persyaratan yang harus kita penuhi. Oke, kita lanjutkan anak-anak. Nah, pembahasan kita kalau mengenai ini banyak sekali, waktunya tidak akan terpenuhi kalau hanya daring seperti ini, anak. Oke. Nah, maka bagaimana? Yang penting itu refleksi akhlak mulia. Akhlak mulia yang harus kita refleksikan dalam kehidupan ini. Pertama, yaitu pada saat ada tetangga atau kerabat yang meninggal dunia, merasa diingatkan bahwa pada saatnya hal itu juga akan terjadi kepada diri saya atau diri kita. Yang kedua, menjalani hidup dengan kejujuran akan menjadi salah satu penolong kita kelak di hari kiamat. Yang ketiga, ketika hidup di dunia
yang suka menolong orang lain, maka ketika di akhirat kita nanti juga akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada perkataan, siapa yang mau menolong orang, ya, menolong makhluk Allah, maka Allah akan menolongnya, dan juga makhluk-makhluk yang ada di bumi ini, di antara bumi dan langit ini akan juga menolongnya. Ini yang keempat, ketika diceritakan bahwa kehidupan di surga itu sangat menyenangkan dan tidak pernah mengalami kesedihan sedikit pun, maka keimanan ketukan hati kita itu yakin bahwa adanya neraka dan surga. Dan tempatnya pun percaya bahwa surga ini tempat yang nyaman, neraka ini tempat yang tidak nyaman. Yang kelima, diceritakan bahwa kehidupan di neraka sangat menyedihkan dan penuh dengan penderitaan. Maka ini diyakini betul pada kita, anak. Oke, selanjutnya anak-anakku. Nah, ini ayo kita selalu berlatih. Ya, berlatih apa? Berlatih kita memahami terhadap apa? Terhadap materi hari akhir ini. Nah, yang perlu kita latih, pertama, silahkan jelaskan pengertian hari kiamat. Yang kedua, bagaimana cara menjalani kehidupan di dunia yang baik. Yang ketiga, mengapa pada waktu dihitung amal manusia tidak ada seorang pun yang dapat menipu. Nah, ini harus kita sadari. Pertanyaan kita harus ada seperti itu. Yang keempat, jelaskan fungsi iman kepada hari kiamat. Yang kelima, itu sebutkan amalan-amalan yang dapat menjadikan seseorang itu ahli surga. Nah, ini tugas kalian. Nah, tugas kalian di rumah, ya. Nanti bisa dikumpul, ya. Bisa dikumpulkan lewat file atau juga lewat nanti dikirim di sekolahan. Tapi lebih enaknya nanti lewatkan file saja dengan bentuk gambar PowerPoint, nanti dimasukkan di dalam aplikasi yang nanti Pak Guru akan buat itu setelah materi ini selesai itu ya. Pertama, buatlah majalah dinding mini dengan tema iman kepada hari kiamat. Ini nanti pakai secarik kertas saja. Terus nanti setelah ditempel-tempel majalah dinding itu pakai secarik kertas yang ukuran folio saja. Terus nanti di-scan, difoto, terus dikirim lewat Google Form. Yang kedua, misalnya ada salah seorang teman kamu yang belum menjalankan sholat wajib, padahal dia sudah balik dan mengatakan bahwa dia akan taubat pada saat sudah tua, nanti bagaimana cara terbaiknya untuk menasihatinya. Itu silakan didiskusikan, ya. Boleh didiskusikan di keluarga kalian, boleh dengan temanmu, boleh. Karena ini pembelajaran di rumah, ya tentunya ya silakan nanti didiskusikan dengan teman yang ada di rumah. Oke. Yang ketiga, bumi yang kita tempati sangat besar dan kuat serta kokoh. Nah, di sini lain dinyatakan bahwa alam semesta termasuk dunia ini pada saatnya nanti akan mengalami kehancuran. Ini
Maka carilah data-data atau informasi dari berbagai media yang dapat mengungkapkan misteri mengapa bumi yang sangat kokoh ini bisa hancur. Nah, silakan anak-anak bisa membuka Google yang apa ya namanya, yang menyebabkan atau memberikan informasi bahwa bumi ini akan rusak ini. Nah, silakan ya, informasi itu tidak banyak-banyak. Nah, nanti saya anjurkan untuk mencari 3 saja. Nah, 3 saja nanti terus ditulis di Google Form nanti. Oke, kita lanjutkan. Ini tugas kalian. Nah, akhirnya karena materi ini ya terbatas anak-anak, maka dari apa yang menjadi keterangan Pak Guru tadi, mudah-mudahan anak-anak bisa memahaminya sehingga anak-anak bisa menunaikan tugas-tugas kalian. Kurang lebihnya Pak Guru minta maaf. Kita akhiri, wallahu muwafiq ila aqwamut thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.